canting yang digunakan dalam proses pembuatan batik tulis. Seperti apa? Ini dia. Halo sahabat. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tama di channel Batik. Kali ini kita akan membahas dan mengenal tentang canting, terutama ukuran dan macam-macam canting. Nah, mungkin sahabat batik hanya bisa menikmati hasil keindahan batik saja, tetapi mungkin dibalik itu proses pembuatannya itu melibatkan beberapa macam canting yang mungkin kita belum tahu nih. Nah, ini dia. Sebelum membahas ukuran canting, mungkin akan saya ulang tentang pengenalan canting ini ya. Canting ini adalah untuk menorehkan malam panas atau malam cair, malam yang sudah dipanaskan sehingga mencair, untuk merintangi warna, proses pewarnaan, sehingga perintangnya itu membuat atau membentuk motif tertentu, sekaligus untuk memilah dan memilih warna yang diinginkan. Nah, itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas apa dan bagaimana macam-macam canting. Nah, canting ini canting tulis yang ada di Pekalongan. Biasanya gagangnya ini menggunakan gelagah. Ini seperti pohon tebu atau tanaman apa namanya, alang-alang besar gitu. Ini diambil batangnya untuk sebagai gagangnya. Ini ringan ya. Kalau di Jogja, Solo biasanya memakai kayu bubut ya. Keistimewaannya selain ringan, di sini ada kambium yang berlubang sehingga sisa malam yang menetes ini bisa masuk dan meresap ke dalam gagangnya. Terus yang berikutnya ada nyamplungan, yaitu wadah tempat untuk mengambil dan menampung malam panas. Yang ini adalah cucuk. Cucuk ini untuk mengeluarkan malam panas tadi sehingga membentuk goresan tertentu. Nah, cucuk ini ada berbagai macam ukurannya. Nah, seperti apa? Ini dia. Nah, inilah beberapa macam ukuran canting yang dilihat dari cucuknya tadi. Besar kecilnya canting yang mengeluarkan malam panas. Yang pertama ada canting nomor 0. Nah, nomor 0 ini biasanya untuk isen dan batik-batik halus. Tapi ada lagi yang paling kecil di bawah 0. Ya, mungkin bisa sahabat kira-kira ini lebih kecil lagi. Itu keluarnya seujung rambut. Kalau ini seujung jarum. Jadi ada lagi yang lebih kecil, seujung rambut. Itu disebutnya canting 0 merem. Merem itu gini, merem. Picek atau buta gitu. Sebutan para pembatik begitu. 0 merem atau 0 mingkem atau 0 picek gitu. Nah, ada lagi nomor setengah. Ini lebih besar sedikit ya dari 0. Setengah. Ada juga berikutnya nomor 1. Ya, seperti ini, 1. 1,5 lebih besar. Nomor 2 ini ya. Terus ini nomor 3 ya. Nomor 4 lebih besar lagi. Nomor 5, nomor 6. Nah, mulai 6 ke atas ini biasanya untuk batik-batik yang besar ya. Maksud saya seperti sarung pantai atau abstrak, atau dikasih apa namanya, kain yang dengan cara tertentu untuk dijadikan ngeblok atau nembok batik. Nah, nanti ada. Kita lanjut. Nomor berapa tadi? Ya, ini sekarang kita nomor 5, 6, 7.
Ya, ini sudah mulai besar. 8, 9, 10, ini lebih besar lagi. Nah, yang paling besar ini disebut juga dengan canting bagong, ya. Canting besar ya. Nah, ini biasanya untuk menembok atau mengeblok bagian batik tertentu atau bagian besarnya dengan canting yang lebih besar. Ada juga, nah ini canting yang untuk nembok ini diberi kain ujungnya, ini disebut canting usar. Jadi keluarnya lebih besar dari cucuknya itu. Tetapi meskipun lebih besar, ini lebih terkendali karena terhambat oleh kain yang ada di ujungnya. Nah, kita nanti butuh kayak canting usar ini untuk proses penembokan. Nanti di video berikutnya akan saya kasih tahu, kita share bagaimana cara membuat canting usar ini. Nah, selain dari macam-macam ukurannya, ada juga jumlah cucuknya. Nah, jumlah cucuknya ada 2 cucuk seperti ini. Ya, ini disebut juga apa namanya, berjejer ya. Karena ngumpul, apa namanya, berjejer ya. Yang ngumpul itu disebut semacam ceplokan, seperti grompol gitu. Itu mulai dari canting cucuk 3, 4, 5. Nah, kesulitan dari canting yang banyak cucuk ini adalah tingkat kemiringan ataupun tingkat kerataan dari cucuknya ini harus rata. Jadi kalau satunya ngangkat sedikit, ini ditutul meskipun sama-sama 3, tutulnya itu jadi nggak seragam gitu. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, itu harus di setel lagi, disesuaikan lagi, dan harus sangat hati-hati dan menjaga konstan kemiringannya sehingga mendapatkan titik 3, misalnya titik 3 yang rata. Nah, selain dari ukuran cucuk, ada juga cara untuk mendapatkan goresan canting yang berbeda-beda. Dengan cara, misalnya malamnya lebih panas ya, tapi jangan terlalu panas karena tidak bagus juga, karena hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini beda, ini malam yang panas. Nah, ini malam yang standar, yang sesuai kita butuhkan. Tetapi yang terpenting dari semua itu, malam ini jangan sampai retak atau tidak tembus, karena itu bisa mengganggu proses berikutnya, terutama ketika prosesnya menggunakan teknik pewarnaan colet atau lukis. Nah, ukuran goresannya itu selain dari panasnya, juga dari kecepatan kita menorehkan cantingnya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Ini lambat. Ya, seperti ini lambat. Ya, ini sedang, agak cepat. Ya, beda. Nah, ini cepat nih. Nah, besar kecilnya bisa berbeda hanya dari kecepatan kita menorehkan canting. Tetapi ingat, yang terpenting adalah tembusnya. Nah, kelemahannya kalau menggunakan canting yang sama dan dengan kecepatan yang cepat untuk mendapatkan hasil yang kecil, ini mungkin tidak tembus ya. Mungkin tembusnya beberapa atau tidak semuanya tembus karena kurang terkontrol. Nah, seperti itu. Nah, dilihat dari fungsinya, canting itu sebetulnya gini. Dilihat dari fungsinya ada beberapa. Pertama, untuk kelowongan biasanya menggunakan canting yang lebih besar. Lebih besar di sini konteksnya, misalnya kelowongannya nomor 3, berarti isennya nomor yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil ini disebut isen ya. Kelowongan pun bisa menggunakan nomor 1, tapi isennya lebih kecil lagi, berarti lebih kecil dari 1 itu.
Nah, yang berikutnya selain kelowongan adalah isen. Ya, fungsi dari canting untuk memberi isen. Isen itu isian yang berbentuk motif-motif tertentu dan macam-macam namanya, istilahnya dan bentuknya, untuk membuat pernak-pernik atau ornamen di dalam isian atau ornamen batik. Yang berikutnya fungsinya untuk menutup bagian tertentu yang disebut nyumii, ya, atau menutup yang lebih besar lagi disebut nembok atau mopok. Ada lagi yang lebih besar lagi, satu kain ditutup, ya tidak semuanya, artinya lebih banyak latarnya ditutup, itu disebut tonyok. Tonyok itu memakai semacam kuas tapi terbuat dari kayu, ujungnya ini dari sumbu kompor minyak. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, itu dia sahabat batik, macam-macam dan ukuran canting. Ya, ini seperti bisa dibilang nenek moyangnya rotring atau drawing pen yang mempunyai beberapa macam ukuran. Karena tentu canting ini sudah ada sebelum teknologi berkembang dengan canggih. Dan nenek moyang kita memakai ini dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, tentunya pasti ada keistimewaan dengan canting ini. Simpel sekali, tetapi banyak orang yang susah untuk menaklukkannya. Saya sendiri pun butuh waktu paling nggak 1 tahun untuk menguasai canting ini. Tetapi jangan menyerah bagi sahabat batik yang mau belajar. Di video berikutnya akan saya share bagaimana tip and triknya menaklukkan si canting ini. Demikian, semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.